49-nya dikeluarkan, 49, buka kurung 7 pangkat 2K tambah 1, ya. Ditambah dengan 49 yang ini dikeluarkan sehingga tinggal 1, ya, dikurangi 48. Pada video kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi Anda yang belum menyaksikan video part 1, nanti kita akan kasih di link description. Karena soal ini adalah soal lanjutan dari video sebelumnya. Selamat menyaksikan. Nomor 10. Untuk setiap n bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa 7 pangkat 2n plus 1 ditambah 1 habis dibagi 8. Langkahnya sama seperti sebelumnya ya di part 1, bahwa kita harus membuktikan rumus pada nomor 10 ini bernilai benar jika n diganti dengan 1. Apakah nanti habis dibagi 8 atau tidak? Ya, caranya kita tulis terlebih dahulu. 7 pangkat 2 n yang ada di sini kita ganti dengan angka 1 ya, berarti 2 kali 1 tambah 1 ya, kemudian ditambah 1 ya. Hasilnya 7 pangkat 2 kali 1 2 ditambah 1 3, berarti jadinya 7 pangkat 3 ditambah 1. 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343 ditambah 1. Berarti 344 hasil akhirnya. Kita cek ya, apakah 344 ini habis dibagi 8. Kita pakai ruang di sini untuk menghitung ya. 344 dibagi dengan 8. 8 kali berapa yang mendekati 34? Kali 4, 32. 4 dikurangi 2, 2, 4 kita turunkan. 8 kali 3 hasilnya 24. Ternyata 0 ya. Habis ya. Berarti untuk pembuktian pertama ini ya, 7 pangkat 2n plus 1 plus 1 jika n-nya diganti dengan 1 ya, ternyata memang menghasilkan 344, di mana ya 344 ini kita kasih keterangan habis ya dibagi dengan 8. Berarti langkah pertama sudah kita selesaikan. Langkah kedua, asumsikan bahwa rumus akan bernilai benar untuk n sama dengan k. Berarti ya kita ganti n pada soal itu dengan k. 7 ya pangkat 2k ditambah 1 kemudian plus 1 itu habis dibagi 8. Jadi ini harus diasumsikan terlebih dahulu, kemudian kita bawa untuk diteruskan pada pembuktian 2B ya, yaitu pembuktian rumus di mana n kita ganti dengan k plus 1 ya, sehingga kita tulis ya di mana n kita ganti k plus 1 ya. Ini pembuktiannya untuk poin 2B. 7 pangkat 2 buka kurung n yang ada di sini kita ganti sesuai dengan permintaan, yaitu k plus 1. Berarti k plus 1 tutup kurung ya, tambah 1, kemudian tambah 1 lagi ya. Sini sama dengan, kita jabarkan ya, 7 pangkat 2 kita masukkan ke dalam kurung ya, ke dalam sini ya. Sehingga dikali 1 per 1 jadi 7 pangkat 2k ditambah 2 ditambah 1 kemudian plus 1. Oke, karena 2A ini menjadi acuan, maka pangkat yang kita dapatkan di 2B ini harus melibatkan ya 2A. Jadi harus kita ubah. Berarti kalau seandainya bentuk ini kita tukar ya, 7 pangkat 2K ya, ditambah 1 ya, ditambah 2 plus 1 ya. Jadi saya tukar posisi 2 dengan 1 agar ya sesuai dengan bentuk pangkat pada 2A, karena 2A adalah asumsi yang benar. Sehingga kita bisa uraikan 7 pangkat 2K ya, ditambah 1, kemudian dikali dengan 7 pangkat 2 ditambah 1. Dari mana 7 pangkat 2? Ingat ya, skema bahwa A pangkat N tambah N itu diperoleh dari A pangkat N dikali A pangkat N. Jadi
ya, ini kita pisah menjadi dua bagian ya. 7 pangkat 2K tambah 1 sendirikan karena mengacu pada poin 2A, kemudian 7 pangkat 2 disendirikan. 7 pangkat 2 berapa nilainya? Ternyata 7 pangkat 2 itu nilainya adalah 49. Kita letakkan di depan ya. 49 kali 7 pangkat 2K tambah 1. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Nah, di sini 1 ini harus kita ubah ya sedemikian rupa yang berkaitan dengan 49 agar nanti bisa kita keluarkan ya 49-nya. Berarti ya 1 ini kita ubah menjadi 49 dikurang 48. Karena 49 dikurangi 48 nilainya juga 1. Kenapa kok harus dirubah? Ya, karena di sini agar sama-sama memiliki 49. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dikeluarkan ya. Jadi 49-nya dikeluarkan, 49 buka kurung 7 pangkat 2K tambah 1 ya. Ditambah dengan 49 yang ini dikeluarkan sehingga tinggal 1 ya, dikurangi 48. Nah, sekarang kita cek di sini ya. Karena 7 pangkat 2K plus 1 tambah 1 ini ya habis dibagi dengan 8 ya, otomatis berapapun pengalinya pasti juga habis dibagi 8 ya. Jadi di sini dikasih keterangan habis dibagi 8 ya. Contoh misalkan 2 kali 8 ya bisa dibagi 8 ya. 3 kali 8 ya bisa dibagi dengan 8. 49 kali 8 ya tetap bisa dibagi 8. Jadi makanya di sini 49 buka kurung 2 pangkat 7 pangkat 2K plus 1 ya ditambah 1 ini habis dibagi 8 sesuai dengan asumsi pada poin 2A. Sedangkan 48 ini juga kelipatan dari 8, berarti otomatis juga habis ya dibagi dengan 8. Artinya kesimpulannya bahwa N diganti dengan K plus 1, hasil yang kita dapatkan semuanya habis dibagi 8. Sehingga jawabannya terbukti. Nomor 11. Untuk setiap N bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat 4N dikurang 1 habis dibagi 80. Langkah pertama, buktikan rumus tersebut bernilai benar untuk N sama dengan 1. Berarti kalau ada N, kita ganti dengan angka 1. 3 pangkat 4 kali 1 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 1. 3 pangkat 4, 81 dikurang 1 sama dengan 80. Ternyata benar, 80 ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 80. Lanjut 2A. Asumsikan bahwa rumus bernilai benar untuk N sama dengan K. Artinya soal nomor 11 itu ya, N-nya kita ganti dengan K. 3 pangkat 4K ya dikurang 1 habis dibagi 80. Ingat ya, ini asumsi ya. Ini 3 ya. 3 pangkat 4K dikurang 1 habis dibagi 80. Ini akan kita pakai untuk meneruskan pada pembuktian rumus tersebut jika N diganti dengan K plus 1. Ya. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 4 buka kurung K plus 1. Ya, N-nya diganti dengan K plus 1 dikurang 1. Sama dengan 3 pangkat 4K tambah 4 dikurang 1. Ya, ingat ya teman-teman, ini bisa dijabarkan 3 pangkat 4K ya dengan cara dipisah 3 pangkat 4 dikurang 1. Asal muasalnya dari sini A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi dipisah menjadi dua bagian dengan operasi hitung perkalian. Kemudian 3 pangkat 4 ini adalah 81 ya kali 3 pangkat 4K. Ingat ya, ini 3 pangkat 4 saya letakkan di depan, hasilnya 81 kali 3 pangkat 4K dikurang dengan 1. Nah, 1 ini harus kita modifikasi ya berkaitan dengan bilangan 81. Artinya kita harus memunculkan angka atau bilangan 81 di sini ditambah berapa biar jadi 1. Ternyata ditambah 80. Jadi kita harus memodifikasi menjadi bentuk ya dua bilangan dengan operasi hitung ya penjumlahan biar jadi di sini negatif 1. Karena negatif 81 tambah 80 sama dengan negatif 1. Tujuannya apa? Agar sama-sama 81 ya
pada lanjutan pengerjaannya ini dikeluarkan. 81 buka kurung, yang tinggal ini 3 pangkat 4K. 81 dikeluarkan tinggal 1 ya, ditambah dengan 80 ya. Ingat ya, ini adalah bentuk yang sesuai dengan bentuk 2A. Jadi asumsi pada 2A itu harus dibawa. Ya, 3 pangkat 4K dikurang 1 ini kan habis dibagi dengan ya. Habis dibagi dengan 80. Otomatis ya, pengalinya juga akan mengikuti ya. 2 kali 80 ya, bisa dibagi 80 ya. 3 kali 80 ya, bisa juga dibagi 80. Apapun pengalinya di sini ya, selama di sini bentuknya perkalian ya pasti sama-sama juga akan bisa dibagi dengan 80. Makanya di sini kita simpulkan 81 buka kurung 3 pangkat 4K dikurang 1 tutup kurung ini habis dibagi 80 sesuai dengan asumsi pada 2A. Sedangkan 80 juga habis ya dibagi dengan 80. Sehingga kesimpulan kita terbukti. Nomor 12, 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5. Pembuktian pertama, kita harus membuktikan rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. Berarti jadinya 11 pangkat 1 dikurangi dengan 6 ya. 11 pangkat 1 11 dikurangi 6 hasilnya adalah 5. Ternyata benar, 5 ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 5. Kemudian pembuktian 2A, asumsikan bahwa rumus tersebut akan bernilai benar untuk N sama dengan K. Berarti kita ganti N-nya dengan K, sehingga jadinya 11 pangkat K dikurangi 6, ya, habis dibagi 5. Asumsi ini harus kita nanti dapatkan pada penjabaran lanjutan untuk poin 2B, di mana poin 2B ini akan dibuktikan rumus akan bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga 11 pangkat N kita ganti dengan K plus 1, ya, dikurangi 6 sama dengan 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurangi dengan 6. 11 pangkat 1 11 kita letakkan di depan, tukar tempat ya, nggak ada masalah. 11 pangkat K kita letakkan di belakangnya 11 dikurangi 6. 6 ini harus kita jabarkan ya dengan perkalian yang berkaitan dengan 11. Artinya 11 kita kalikan 6 ya. Berarti 11 kita kalikan 6 berarti 66. Ditambah berapa biar jadi negatif 6? Ditambah 60. Jadi kesulitan Anda di sini adalah ketika Anda harus menguraikan ya penjabaran pada poin 2B ini untuk dikaitkan dengan 2A, di mana ya 11 pangkat K dikurang 6 ini harus terlibat di sini. Kita lihat ya apakah benar-benar akan terlibat di sini. Ini 11, ini 66, sama-sama memiliki kelipatan 11. Berarti 11 kita keluarkan sehingga tinggal 11 pangkat K dikurangi dengan 66 bagi 11 karena 11 sudah dikeluarkan berarti tinggal 6 yang ditambah dengan 60. Inilah kesulitannya memodifikasi negatif 6 ini menjadi bentuk ya negatif 66 ya tambah 60 ya. Tujuannya agar kita mendapatkan bentuk yang kita asumsikan benar pada poin 2A yaitu 11 pangkat K dikurangi dengan 6. Karena di sini bentuk ini sudah sama persis dengan poin 2A, di mana poin 2A sudah diasumsikan habis dibagi 5, berarti 11 kali 11 pangkat K dikurangi 6 ini habis ya dibagi dengan 5. Kemudian 60 ternyata juga bilangan yang habis dibagi dengan 5. Berarti kesimpulannya rumus 11 pangkat N dikurangi 6 ini ternyata habis dibagi 5 adalah pernyataan yang benar. Nomor 13 ya. 2N tambah 1 ya di dalam kurung, kemudian di luar kurung ada kuadrat. Apakah selalu bernilai ganjil? Oke, kita buktikan. Pembuktian pertama ya, buktikan rumus 2N plus 1 itu ya yang dikuadratkan akan selalu bilangan ganjil. Kita coba cek dengan N diganti dengan 1 ya. 2 kali 1 ditambah 1 ya kuadrat. 2 kali 1 2 tambah 1 3, 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Berarti benar ya. Selalu bilangan ganjil yang kita dapatkan. Karena sudah kita coba dengan N sama dengan 1. Kemudian
Kita lanjutkan step 2A. Asumsikan bahwa rumus tersebut bernilai benar untuk N sama dengan K. Jadi, N yang ada di sini kita ganti K. Berarti, buka kurung 2K tambah 1, ya. Tutup kurung kuadrat ini selalu ya bernilai ganjil. Jadi, kita kasih keterangan seperti ini ya, teman-teman sekalian. Akan kita bawa ke bentuk 2B, ya. Apa itu 2B? Yaitu pembuktian untuk rumus akan bernilai benar jika N diganti dengan K plus 1. Sehingga kita bisa ganti ya, 2 buka kurung K plus 1, tutup kurung tambah 1. Ya, di luarnya juga ada kuadrat. Ya. Kita jabarkan terlebih dahulu. Ya, 2 kita masukkan ke dalam kurung sehingga jadinya 2K plus 2 tambah 1 kuadrat. Kita jabarkan lagi. 2K ya tambah 3 kuadrat ya, karena 2 ditambah 1. Kalau kita jabarkan, dikuadratkan berarti 2K dikuadratkan 4K kuadrat. 2 kali 3, 6. 6 kali 2K berarti tambah 12K, ditambah dengan 9. Nah, sekarang ini akan kita coba jabarkan kembali. Ya, 4K kuadrat ini ya tetap kita tulis, kemudian 12K ini kita jabarkan ya, 4K ditambah dengan 8K, kemudian 9 kita jabarkan menjadi 8 tambah 1. Jadi kita memecah 12 dan 9 ini ya menjadi dua bagian yang sudah kita dapatkan di sini ya. Tujuannya agar ya kita bisa mendapatkan bentuk yang melibatkan poin 2A ini, karena 2A ini kalau dikuadratkan jadinya 4K kuadrat tambah 4K ditambah 1. Sehingga ini mau nggak mau harus terlibat dalam penguraian langkah 2B. Nah, ternyata kita dapatkan di sini, ini ya, 4K kuadrat. 4K kuadrat, kemudian ditambah dengan 4K, kemudian ditambah dengan 1 ya. Kemudian yang 8K sama 8 kita sendirikan. 8K tambah 8 ya. Kan sama ini ya bentuknya dengan poin 2A ya, yaitu 2K tambah 1 kuadrat. Kemudian di sini sama-sama punya 8, kita keluarkan 8 buka kurung K plus 1. Nah, ternyata yang kita dapatkan di sini itu adalah bentuk yang sama persis dengan poin 2A, di mana kita asumsikan selalu bernilai ganjil. Jadi ini selalu bernilai ganjil karena sudah diasumsikan pada poin 2A. Nah, sekarang kita lihat di sini 8 kali K plus 1. 8 kali berapapun hasil dari K plus 1 ini pasti genap. Misalkan K plus 1 kita ganti dengan angka 1 ya. 1 tambah 1 2. 2 kali 8 16. Genap lagi. K kita ganti 2, 2 tambah 1, 3. 3 kali 8, 24. Genap lagi. Akan selalu bernilai genap. Ganjil tambah genap itu akan selalu bernilai bilangan ganjil ya. Karena ganjil ditambah bilangan genap. Contohnya misalkan 1 tambah 6 ya 7. Ya, misalkan 3 tambah 4 ya 7 ya, dan seterusnya. 7 tambah 2 9 ya, akan selalu bernilai ganjil karena bilangan ganjil kalau ditambahkan genap selalu bernilai ganjil. Dari penguraian ini kita sudah bisa membuktikan bahwa memang hasilnya selalu ganjil, sehingga pernyataan 2N plus 1 yang dikuadratkan ini memang selalu bernilai ganjil, sehingga jawabannya terbukti. Nomor 14, N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Oke, kita buktikan. Yang pertama, membuktikan rumus tersebut bernilai benar jika N diganti dengan 1. Berarti jadinya 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3, 1 ditambah 2 kali 1, 2 sama dengan 3. Ternyata benar, 3 ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 3. Dikasih keterangan ya. Lanjut ke poin 2A. Asumsikan bahwa rumus akan bernilai benar untuk N sama dengan K. Berarti N-nya kita ganti K. K pangkat 3 ditambah 2K. Ya. Ini habis dibagi dengan 3. Jadi harus dikasih keterangan ya, karena akan kita bawa ke bentuk pembuktian 2B.
Karena 2B ini akan dibuktikan rumus tersebut bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, berarti N-nya kita ganti K plus 1 ya. K plus 1 pangkat 3 ditambah, lihat di sini ya. 2 buka kurung K plus 1. Kita jabarkan di sini K plus 1 pangkat 3 ya. Jadinya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2 kita masukkan ke dalam kurung ya. 2K ditambah 2 sama dengan, ingat ya, penjabaran 2B ini harus melibatkan poin 2A. Berarti ini kita satukan ya, K pangkat 3 dengan 2K ya, karena sesuai dengan bentuk poin 2A. K pangkat 3 ditambah 2K ya. Kemudian ditambah dengan, saya kasih kurung biar tahu perbedaannya. Yang belum digabungkan berarti kita jadikan 1. 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita kasih kurang nggak apa-apa untuk bisa membedakan. Nah, di sini kan sudah kita dapatkan bentuk yang sama dengan 2A, di mana asumsi pada 2A ini, bentuk ini K pangkat 3 plus 2K ini habis dibagi dengan 3. Berarti ini ya, dikasih keterangan habis dibagi dengan 3. Nah, sekarang kita cek di sini ya. Ternyata bentuk ini juga ya habis dibagi dengan 3. Kenapa kok bisa gitu? Karena 3K kuadrat tambah 3K tambah 3 mengandung bilangan ya koefisien 3. 3 konstantanya juga 3. Artinya kalau 3 dikeluarkan ini berubah menjadi 3 buka kurung K kuadrat plus K tambah 1. Apapun nilainya yang ada di dalam kurung ini kalau dikalikan 3 pasti bisa dibagi 3. Misalkan yang ada di dalam kurung 7, berarti 3 kali 7, 21, juga bisa habis dibagi dengan 3. Jadi kesimpulannya bahwa pernyataan nomor 14 ini adalah pernyataan yang benar, berarti terbukti. Gimana teman-teman sekalian? Ini adalah part 2 ya untuk pembahasan induksi matematika kelas 11. Jadi bagi Anda yang belum menyaksikan part 1 ya, nanti akan kita kasih di link description untuk mempelajarinya terlebih dahulu cara membuktikan induksi matematika. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jika Anda merasakan ada manfaat ya bagi orang lain ketika melihat video ini, maka jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Boleh juga di-share kepada siapa saja yang dirasa membutuhkan materi induksi matematika. Saya undur diri terlebih dahulu, kita insya Allah akan ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.